Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Anak-anak, kita hari ini akan belajar tematik-tematik muatan pelajaran PPKN, yaitu keragaman sosial budaya Indonesia. Ya, anak-anakku, sebelum memulai pelajaran hari ini, siapkan dulu alat tulis dan pulpen dan buku tulisnya. Ya, anak-anakku akan Bu Guru sampaikan dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3D 3.3 yaitu menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Tujuan pembelajaran dengan mengamati video, siswa mampu mendeskripsikan keragaman sosial dan budaya dengan benar. Nah, keragaman. Anak-anak tahu apa yang dimaksud keragaman? Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan sebagainya. Keragaman dapat kita jumpai dalam interaksi sosial. Keragaman tersebut dapat berupa suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Tujuan memiliki sikap toleransi kepada teman yaitu agar tercipta kerukunan dalam interaksi sosial sehari-hari. Ya, misalnya saja dalam perbedaan agama kita menghargai agama lain untuk beribadah. Manfaat kerjasama dalam keragaman yaitu 1. Pemersatu budaya yang beragam. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang ketiga, dapat bertukar pikiran antara anggota kelompok. Nah, keragaman adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tertulis, contohnya peraturan atau dokumen. Yang kedua, tidak tertulis, contohnya cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Ada keragaman upacara adat ya di Ngaben di Bali. Ngaben adalah sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Ya, ini ya anak-anak ya, jasadnya jadi dibakar, lalu abunya ini dilarung di laut. Ada tablik di Sumatera Barat. Perhelatan tablik merupakan bagian dari peringatan hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Ada Dugderan di Semarang, Jawa Tengah. Dugderan adalah festival tahunan yang menjadi ciri khas kota Semarang. Nah, festival itu diadakan guna menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya, jadi ketika menyambut bulan suci Ramadan, upacara Dugderan ini diadakan ya. Lompat batu Fahumbo di Nias. Tradisi lompat batu biasanya dilakukan para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu ini ya, setinggi 2 meter dan setebal 40 cm. Untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik. Ada rambu solok dari suku Toraja, Sulawesi Selatan. Seperti ini anak-anak ya, contohnya rambu solok ini adalah salah satu upacara pemakaman. Upacara ini dilakukan sebagai pengantar seorang yang telah meninggal dunia. Nah, ini ada ya anak-anak ya, adat istiadat yang menggambarkan keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara kita menyikapi keragaman adat istiadat? Nah, keragaman ini merupakan perbedaan yang menjadikan Indonesia menjadi kaya. Hal tersebut tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Cara menyikapi keragaman itu dengan yang pertama, keragaman disikapi dengan bijak, menghormati dan menghargai. Ya, setiap perbedaan apapun agama maupun suku atau budaya, kita harus menghargai dan menghormati. Kita juga harus memiliki sikap toleran. Contoh, menolong tetangga yang mengalami kesulitan walau berbeda suku dengan kita. Dan melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Nah, beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup.
Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Itu ya anak-anak, ini ada manfaat keragaman sosial budaya. Apa saja itu manfaat keragaman sosial budaya? Yang pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Dan keempat, sebagai ikon pariwisata. Yang kelima, memupuk sikap toleransi. Dan ada organisasi. Nah, keragaman dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya organisasi. Seperti yang kita ketahui, organisasi itu banyak sekali ya anak-anak ya. Misalnya di masyarakat itu ada organisasi RT, PKK, ya. Jadi ada juga di sekolah, misalnya organisasi OSIS atau pramuka. Nah, organisasi ini merupakan suatu pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan ini menjadi pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Nah, keragaman antar anggota juga dapat menjadi kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan organisasi. Itu ya anak-anak, terima kasih yang sudah mendengarkan materi hari ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Anak-anak, jangan lupa like dan subscribe ya. Tetap semangat belajar. Guru akhiri Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.